Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin ketika berdoa kita pernah berdoa seperti ini. Tuhan, jadikanlah aku alatmu. Doa ini tidak terdengar salah, karena itu berangkat dari keinginan hati untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Renungan hari ini akan membawa kita kembali kepada makna menjadi alat Tuhan yang mungkin belum terlalu serius kita renungkan sebelumnya. Mari saat ini kita membaca Yesaya 10 ayat yang 12 dan ayat 15 sampai 18. Saya akan membacakan Yesaya 10 ayat 12. Tetapi ketika Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaannya di Gunung Sion dan Yerusalem, Ia akan menghukum bualan Raja Asyur yang tinggi hati dan sikapnya yang angkuh sombong. Ayat 15-18, mungkinkah kapak memegahkan diri terhadap penebang, atau gergaji membesarkan diri terhadap penggergaji, seolah-olah gada menggerakkan penggada, dan seolah-olah tongkat mengangkat pembawanya yang bukan kayu. Sebab itu, Tuhan semesta alam, akan membuat tentara mereka yang tegap menjadi kurus kering oleh penyakit. Sebagai ganti kemuliaannya, ia dibakar habis seperti oleh kobaran api. Terang Israel akan menjadi api, dan Yang Maha Kudus Allahnya menjadi nyala api. Ia akan membakar dan memakan habis onak dan duri, serentak pada hari yang sama. Keindahan hutan Asyur dan kebun buah-buahannya akan dihabiskannya, dari batang sampai rantingnya, sehingga menjadi seperti orang sakit yang sangat merana. Sepanjang seri ini berulang kali dijelaskan bahwa Yehuda pada zaman Yesaya hidup di tengah supremasi kerajaan Asyur. Jika Anda menelusuri rangkaian sejarah Israel, masa kekuasaan Asyur bukan masa kekuasaan yang sebentar. Sekitar 3 abad, dari 911 sebelum Masehi hingga 609 sebelum Masehi perkiraannya, Asyur telah menguasai Mesopotamia utara hingga pantai timur Laut Tengah, termasuk bangsa Israel. Kita melihat bahwa pekerjaan Tuhan tidak lepas dari fakta sejarah, di mana Israel memang dinubuatkan Yesaya akan jatuh di tangan Asyur. Namun, nubuatan Yesaya tidak berhenti di situ. Bacaan kita hari ini menunjukkan bahwa murka Tuhan juga tertuju pada Asyur. Di ayat 12, Asyur adalah bangsa yang sombong. Mengapa kejayaan Asyur merupakan sebuah kesombongan di hadapan Tuhan? Karena sesungguhnya kejayaan Asyur hanyalah sebuah pemberian dari Tuhan. Mungkin kita suka berpikir bahwa kesuksesan adalah berkat yang diberikan kepada bangsa yang adalah umat Tuhan. Tapi nyatanya kesuksesan, kejayaan, kekuasaan, bahkan sebuah privilege menjadi alat Tuhan, itu semua adalah anugerah umum. Anugerah yang diberikan kepada setiap orang di dunia. Apa saja yang termasuk anugerah umum? Tidak hanya kejayaan, tapi misalnya seperti hati nurani, itu adalah anugerah umum. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan bisa melakukan kebaikan semasa hidupnya. Contoh umumnya paling terkenal yaitu Muhammad Gandhi, seorang yang begitu saleh, bahkan menyukai Kristus, namun dia menolak orang Kristen karena mengalami penolakan. Di mata bangsa lain, Asyur adalah negara supremasi. Tapi di mata Tuhan, Asyur hanyalah alat Tuhan. Mari kita saat ini berhenti dan memikirkan lebih dalam lagi apa sebenarnya arti alat Tuhan. Seringkali kita berpikir itu sebuah privilege, sebuah kekhususan, keistimewaan, tanda luar biasa jika kita bisa dipakainya.
Tapi nyatanya menjadi alat Tuhan tidak menjamin kita adalah orang yang bebas dari kesombongan. Asyur tidak mengenal Tuhan, tapi Tuhan pakai bangsa itu untuk melakukan kehendak-Nya. Sedangkan kita mengaku kenal Tuhan. Tapi apakah yang menjadi sikap hati kita ketika kita boleh dipakai Tuhan? Mungkin kita pernah berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan. Kita begitu semangat ikut pengurusan di sana dan di sini. Ikut pelayanan sana-sini. Melakukan kebaikan sana-sini. Bahkan dengan luar biasanya kita mengatakan bahwa kita rela mati untuk Tuhan. Akan tetapi kita lupa untuk menjaga hati kita. Terkadang ada sebagian kita yang begitu berapi-api mau menjadi alat Tuhan. Kita bahkan mau mematikan diri sendiri agar bisa menjadi alat Tuhan. Tapi, apakah itu sebenarnya sepenuhnya dilakukan Yesus juga semasa pelayanannya? Ya, benar, Yesus mati untuk kita. Tapi jangan lupa Dia juga bangkit dan hidup untuk kita juga. Tanpa kebangkitan Yesus, sesungguhnya kematian Yesus hanyalah sia-sia. Jadi, apakah berdoa agar kita mau jadi alat, bahkan agar kita bisa mati bagi Tuhan itu salah? Tidak, tentu tidak. Tapi, mari kita jangan berhenti di situ, melainkan hiduplah untuk Tuhan. Tuhan tidak mau hidup Kristen kita hanya sekedar menjadi alat. Karena alat hanya akan dipakai jikalau tuannya memerlukan alat itu. Sedangkan Tuhan kita adalah Tuhan yang mau berelasi dengan kita. Yesaya pasal 55 ayat 6 dengan jelas mengatakan, saya akan membacakannya untuk kita. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Amos 5 ayat 6 juga mengatakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya Ia tidak akan menyambar keturunan Yusuf bagaikan api yang melahap habis tanpa ada yang memadamkannya lagi. Betel. Allah di dalam Yesaya dan Amos adalah Allah yang personal, yang tidak sekedar menemui umatnya ketika Dia perlu, melainkan Ia rela untuk ditemui. Ini adalah janji Tuhan bahwa Tuhan yang kita sembah sesungguhnya tidak ingin kita hanya pasif, tapi sesungguhnya Dia ingin kita responsif di dalam berelasi dengan Tuhan. Kenapa responsif? Karena Tuhan terlebih dahulu yang mengerjakan keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Kita mengasihi Tuhan bukan karena kita bisa mencari Tuhan, tapi Dia yang menyatakan terlebih dahulu dirinya di dalam Yesus Kristus. Maka itu saudara-saudari, jikalau kita mau menjadi alat Tuhan, puji Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau kita berhenti di situ. Apalagi menjadi puas dan sombong ketika kita bisa dipakai Tuhan. Tuhan juga rindu agar kita memiliki hidup sebagai seorang manusia yang baru, yang sudah ditebus. Hidup sebagai manusia baru adalah hidup yang terus dipulihkan oleh Allah. Kita tidak hanya cukup bertobat, tapi hidup kita harus terus diperbaharui. Ketika seorang sakit misalnya karena suka makan makanan yang junk food, tidak bergizi, jarang olahraga, sering bergadang, dia pasti meminum obat untuk sembuh. Tapi, apakah ketika dia sembuh, lalu dia boleh kembali ke dalam gaya hidupnya yang sama dengan yang lalu? Tentu tidak. Perlu ada perubahan gaya hidup agar dia tidak sakit lagi. Maka itu, ketika kita mengalami karya penebusan Tuhan, kita juga dipanggil untuk menjalani hidup yang baru. Paulus pun berkata di dalam Galatia 2 ayat 20, saya akan bacakan. Namun aku hidup,
Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika saat ini hidup kita merindukan sebuah karya penebusan Tuhan yang sejati, percayalah bahwa pengampunan dosa itu selalu ada di bawah kaki salib Kristus. Ketika kita sudah mengalami salib Kristus, marilah saat ini kita mengambil hidup untuk tidak pasif, tapi mau hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus bukan sekedar pelayanan di gereja, tapi hidup yang mau bertobat dan diperbaharui. Ini adalah hidup yang perlu kita tempuh sebagai orang tebusan Tuhan. Mari jangan lagi tinggikan hati jika kita saat ini sudah melayani dan aktif di gereja, melainkan ingat bahwa Tuhan berkenan kepada hati yang tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita menghidupi firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur hari ini firman-Mu menegur kami jikalau hati kami serong ketika kami dapat kesempatan untuk melayani Engkau. Karena sesungguhnya semua pelayanan itu tidak dapat kami sombongkan. Oleh karena itu, ajar kami saat ini rendah hati dan menghidupi karya keselamatan-Mu dengan hidup bagi Kristus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan ucap syukur padamu. Amin.